Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Kali ini Bapak akan membahas morfem. Nah, apa itu morfem? Mungkin terdengar asing di telinga, tapi setelah dipelajari pasti tahu ya. Kita langsung saja. Nah, sudah Bapak catat di depan morfem itu contohnya apa saja. Sebelum Bapak simpulkan nanti apa itu morfem, bisa kalian lihat. Jadi morfem itu dibagi dua nanti. Ada morfem bebas dan morfem terikat. Nah, ini contohnya. Yang ini morfem bebas. Saya itu morfem bebas. Makan itu morfem bebas. Kemudian ada morfem terikat. Contohnya apa? Me, pe, imbuhan contohnya. Ada ber, ter, di. Itu contoh dari morfem terikat. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa morfem itu merupakan satuan bahasa terkecil yang sebenarnya sudah memiliki makna secara relatif ya. Jadi contoh kata saya punya makna, punya. Orang pertama, tunggal. Makan punya makna, ya punya makna. Disebut satuan bahasa karena saya ini kan terbentuk dari gabungan huruf ya. Itu. Kemudian me punya makna. Nah, me punya makna ketika dia terikat dengan bentuk yang lain. Contoh, ketika dia terikat dengan bentuk makan. Jadi makan. Artinya apa? Aktivitas. Berarti kan? Nah, berarti sudah terbayang ya seperti apa morfem bebas. Disebut morfem bebas kalau dia tanpa terikat pun sudah memiliki makna. Sedangkan morfem terikat dia harus terikat dulu pada bentuk yang lain baru bisa memiliki makna. Ya, seperti itu. Nah, kita akan mengulas lebih dalam tentang morfem terikat karena morfem bebas itu kan tinggal buka kamus ya, ada. Kalau morfem terikat, nah ini imbuhan. Jadi kita akan banyak mengulas imbuhan sekarang. Nah, ada yang bertanya, kok me itu bisa berubah jadi mem, bisa berubah jadi meng, bisa berubah jadi men misal. Nah, jadi ini namanya morfem me, n. N itu apa? N itu nasal. Nasal itu bunyi hidung. Maksudnya apa? Maksudnya dia bisa berubah jadi mem. Nah, ketika kalian memegang hidung kalian, memencet hidung kalian, kemudian kalian melafalkan mem, nah hidung kalian akan bergetar. Ketika kalian melafalkan meng, hidung kalian akan terasa bergetar. Nah, itu namanya nasal, bunyi yang terasa di hidung gitu. Ya. Begitupun dengan pe dalam kurung n. Nah, pe ini ketika dalam kurung n berarti bisa berubah jadi meng, mem ya, atau bunyi-bunyi yang terasa di hidung. Ya. Coba praktikan. Tekan dulu hidungnya, kemudian lafalkan meng. Nah, terasa getaran. Nah, jadi meng ini merupakan alomorf namanya, ya. Nah, variasi dari morfem. Jadi yang bertanya kok ada meng, ada me, ada men, nah itu variasinya. Maksudnya apa? Jadi dasarnya ini me, n, me nasal namanya. Ketika dia bertemu dengan kata misal yang diawali huruf B, dia akan berubah jadi mem. Contoh ada kata membaca, membalik, membawa. Tidak berubah jadi meng, membawa kan nggak enak. Mengbalik kan tidak seperti itu. Nah, jadi ini awalnya dia bisa bervariasi nanti tergantung bertemu dengan kata yang diawali huruf apa. Masih berubah jadi mem ketika bertemu kata yang diawali huruf P. Ya, memakai. Ya, itu. Apalagi memukul. Dari kata pukul kan? Iya. Tidak mengpukul atau tidak menpukul, seperti itu. Dan masih banyak lagi.
Jadi dia bisa berubah bentuk ya menjadi mem, men, meng, men, menge dan lainnya, tergantung dia bertemu dengan kata yang diawali huruf apa, seperti itu. Sama seperti imbuhan lainnya. Pe, misal, dia bisa berubah jadi pem ketika bertemu kata yang diawali huruf B, misal. Pembawa, pembangkit. Itu seperti itu. Begitupun bertemu dengan huruf P. Pemukul. Ya. Dasarnya pukul kan. Iya. Pemikat. Kata dasarnya pikat. Seperti itu. Nah, jadi me dan pe ini ada hubungan, relasi. Contoh. Makan misal. Dia bisa berubah jadi pe atau pemakan. Ya, pemakan kan orang yang memakan. Itu. Ya. Dia bisa berubah jadi bahkan tetap jadi me. Ya. Memakan, meminum ketika bertemu kata yang diawali huruf M. Contohnya itu. Nah, jadi yang masih bingung kok bisa berubah bentuk, ya iya. Tergantung dia bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf apa. Itu imbuhan. Dia morfem terikat. Jadi disebut morfem terikat kalau ingin punya makna yang relatif jelas harus terikat dengan bentuk yang lain, seperti itu. Nah, imbuhan tidak hanya ini. Ya, kita mengenal imbuhan ada awalan, ya, prefiks nama lainnya. Ya, dulu. Nama lainnya, jadi nama lain imbuhan itu afiks. Prosesnya namanya afiksasi. Nanti ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, ada awal, akhir. Kan ada gabungan nanti. Itu. Ada gabungan. Awalan nama lainnya prefiks. Sisipan in fix. Akhiran sufiks. Awal akhir kon fix. Nah, jadi punya nama nanti, punya nama lain. Contoh awalan ya me, ber, ter, di. Itu contoh awalan. Jadi imbuhan yang letaknya di awal. Itu. Kemudian kalau sisipan berarti imbuhan yang letaknya disisipkan, ya, di tengah-tengah kata. Contohnya apa? Ada ya, sisipan ketika bertemu dengan kata jari misal. Ya, ditambah jadi tuh, jemari. Ya. Apalagi gembung. Nah, sisipkan al, jadi bung. Ada al, ada juga ar. Nah, misal suling, jadi seruling. Nah, itu contoh sisipan. Ya. Kalau akhiran jelas ya ada an, misal makan, nan, minum, man. Ada i juga, cintai, sayang, i. Ada kan, berikan, itu contohnya. Kalau awal akhir berarti gabungan awalan dengan akhiran. Memberikan, itu contohnya. Nah, itulah imbuhan. Materi ini akan didapat di SMP, sudah didapat, SMA pun didapat tentang imbuhan. Jadi jangan bingung lagi sekarang mengapa bisa berubah bentuk, ya karena tadi variasinya itu tergantung dari
bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf apa. Ya. Nah, variasinya namanya allomorph, ya, variasi dari morfem. Baik, seperti itu, semoga bisa dipahami. Ketika masih ada pertanyaan, silakan boleh tanyakan, tulis di kolom komentar, boleh dibagikan, silakan. Jangan lupa like, subscribe. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.